Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi saya dalam tugas mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai kerangka, yang dimana kerangka yang sudah ditentukan oleh tutor yaitu kerangka topik. Di dalam kerangka topik ini juga terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama judul. Judulnya yaitu COVID-19. Yang kedua konteks. Konteksnya yaitu presentasi tentang COVID-19 yang dipaparkan mahasiswa melalui video YouTube. Kerangka. Bagian pertama, pembukaan. Bagian-bagiannya yaitu salam pembuka, sapaan kehormatan. Kedua, pengertian COVID-19. Ketiga, gejala COVID-19. Keempat, penyebab COVID-19. Kelima, cara mencegah COVID-19. Dan keenam, penutup. Di bagian pengertian COVID-19 yaitu infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dengan gejala utama berupa menggunakan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan virus Wuhan. Selain Cina, virus corona juga menyebar secara cepat ke berbagai negara, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Selain pengertian juga, gejala utama virus corona ini yaitu mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai demam batuk kering, pilek, hidung dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak napas. Gejala corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan kegagalan napas hingga kematian. Centers of Disease Control and Prevention, gejala infeksi virus corona virus COVID-19 atau NCOV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Selain gejala juga, kita perlu tahu apa penyebab virus corona ini. Penyebab virus corona ini merupakan virus single stranded atau RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown atau corona. Virus lain termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah ada pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 NCOV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut. Misalnya, pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun,
adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus dapat ditularkan melalui droplet, yaitu partikel udara yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Ketika droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan mata, seseorang beresiko tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka lanjut usia memiliki penyakit kronis dan memiliki daya tahan tubuh lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Kita juga tidak perlu khawatir tentang virus corona ini, karena virus corona ini juga dapat diatasi atau dapat dicegah dengan berbagai cara, yaitu 1. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan rutin. Mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah virus corona. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih.